membahas tentang siapakah orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat. Nah, kan penting. Kita ini hidup ini tanpa ada banyak kebaikan yang mendorong kita sulit untuk berbuat baik. Oleh karena itu kita butuh beberapa dorongan dalam melakukan kebaikan, termasuk dorongan doa dari malaikat. Jadi kalau orang sudah didoakan malaikat 100% itu sudah Allah ridho. Itu ciri-cirinya. Siapakah dan mendapatkan doa dari malaikat itu tandanya Allah sangat ridho dengan perbuatan itu. Ya, yang pertama siapakah orang yang mendapatkan doa dari malaikat? Kalau orang mendapatkan doa dari malaikat, dia selalu dalam keadaan yang Allah ridhoi. Dan dia selalu dalam pengawalan malaikat dengan doanya. Kalau sudah dikawal malaikat dengan doanya, susah kita untuk jadi orang tidak baik. Susah kita untuk berbuat maksiat. Susah untuk kita itu berbuat kezaliman. Langsung saja supaya tidak terlalu lama, setidaknya ada 15 orang yang mendapatkan doa dari malaikat. Yang pertama siapa itu? Ya, yang pertama adalah orang yang dalam keadaan suci. Man bata tahiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun. Falam yastayqiz illa qala al-malak, Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran." Jadi kalau orang itu tidurnya dalam keadaan wudu, suci, itu selalu mendapatkan doa dari malaikat sampai dia bangun. Nah, mereka selalu mendoakannya, Allahumma ighfir li 'abdika, ya Allah ampunilah hambamu fulan ini. Jadi tidur kita insya Allah dijaga, dikawal oleh malaikat. Yang suka tidurnya susah, nggak bisa tidur, atau tidurnya mimpi buruk, wudu. Yang takut ketika itu diganggu oleh hal yang tidak menyenangkan, ya, nah itu wudu. Karena dia selalu dalam pengawasan, penjagaan malaikat, didoakan oleh malaikat. Otomatis rohnya itu akan keluar yang baik-baik. Kamu kalau mimpi itu, yang nyeting mimpi itu Allah. Jadi kalau kamu sering mimpi orang soleh, insya Allah orang soleh. Jelas. Tapi ya saat itu aja, besok Allah alam. Yang kedua, orang yang sedang menunggu dalam sholat. Menunggu sholat, itu selalu melakukan doa dari malaikat. Bukan menunggu di kamar, yang menunggu harus di masjid atau di tempat sholat. Kalau menunggu di kamar, ya bukan menunggu. Sebuah hadis menyatakan bahwa apa? Ketika orang itu ya, wa huwa alladzi yajlis fil masjid yantaziru sholata. Dia menunggu sholat, fa fi sholatin malam yahdus. Ya, selama dia belum hadas, maka dia sama dengan para orang sholat. Tad'ul malaikah. Malaikat mendoakannya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Selama dia masih berada di saat penantian sholat. Nah, yang ketiga siapa itu? Orang yang berada di shaf yang pertama. Rasul bersabda, "Innallaha wa malaikatahu la yusholluna 'ala sufufil awal." Wal. Atau 'ala shafil awal. Kalau mufrad ya, 'ala shafil awal. Sesungguhnya malaikat itu bersolawat. Solawatnya malaikat itu apa? Mendoakan. Mendoakan kepada siapa? Orang yang berada di barisan pertama dalam sholat. Nah, dalam sebuah riwayat mengatakan bahwasannya innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'ala sufufil awal. Jadi Allah dan malaikatnya itu kalau Allah ya bukan mendoakan, memberikan rahmatnya. Kalau malaikat memohon kepada Allah rahmat untuk dia, kepada siapa? Orang yang berada di barisan yang pertama. Ya. Dan sebaik-baik barisan yang pertama. Rasul bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal, tsumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu." Andaikan manusia tahu apa yang ada dalam shaf pertama dan dalam azan, maka mereka kalau tidak mendapatkan tempat untuk shaf pertama, mereka rela untuk merangkaknya. Saking besarnya fadilah di shaf pertama. Yang keempat, siapakah itu? Adalah orang-orang yang berada di samping kanannya imam. Di shaf yang sebelah kanan. Makanya kan kalau shaf kan di situ kan dalam rangka ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala mayamini sufuf. Allah dan malaikatnya itu membaca selawat atau mendoakan, malaikat mendoakan kalau Allah memberikan rahmatnya kepada siapa? Orang berada di shaf yang sebelah kanan. Makanya shafnya paling pinggir di situ. Waqad kana sahabat-sahabat juga sama. Dalam sebuah hadis sahih Muslim disebutkan ya dari Bara' bin Azib
Qala kunna idza shallaina, kami kalau salat di belakang Rasulullah, ahbabna an nakuna an yaminihi. Kami itu kalau salat itu senang berada di sebelah kanan Rasul. Kenapa? Yuqbilu alaina biwajhi. Karena Rasul itu kalau bersalat menghadap ke kanan. Kan ke kanan sehingga kelihatan wajahnya Rasulullah. Ini Bara bin Azib. Sahabat seperti itu. Yang kelima ini siapa? Yang kelima adalah orang yang mendapatkan doa dari malaikat adalah orang-orang yang ini, orang yang berada di orang yang ketika sholat aminnya itu sama dengan aminnya malaikat. Jadi amin. Nah kalau ada imam amin ya bilang amin. Ya Rasul bersabda ini masyhur, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Kamu harus ngomong amin. Fa innahu man waffaqa qawlahu qawlal malaika man waffaqa qawluhu qawlal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau aminnya dia sama dengan aminnya malaikat, maka dosanya diampunkan oleh Allah yang sudah lampau, luar biasa. Dalam Sahih Muslim juga sama. Idza qala ahadukum amin, kalau kamu mengatakan amin, maka malaikat wa qatil malaikatu fis sama amin, malaikat yang di langit mengatakan amin, fa faqad ihdahuma, lalu semuanya pas ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosanya sama Allah diampuni yang sebelum-sebelumnya. Yang selanjutnya siapa? Orang yang setelah sholat itu duduk di tempatnya. Jadi habis sholat nggak langsung pergi, duduk dulu. Nah, selama dia habis sholat duduk itu malaikat selalu mendoakannya. Sebuah hadis mengatakan Rasul bersabda, "Innal 'abda idza jalasa fi musallahu ba'da shalah, salat 'alaihil malaikah." Jadi kalau kamu habis sholat duduk itu malaikat mendoakanmu. Wa sholatu alaihi apa doanya malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ini dalil habis itu diam dulu, jangan langsung kecuali kepepet ya atau ada urusan. Yang kedelapan siapa? Nah, orang yang sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah. Subuh menurut subuh sama asar. Dalilnya panjang. Hadis sahih mengatakan gimana? Ya jatami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar. Malaikat pagi dan sore itu kumpul. Ini Sahih Bukhari ini ya. Fi salatil fajr wa salatul asar. Di salat fajar dan salat asar. Jadi kalau subuh sama asar itu malaikat kumpul. Malaikat siapa? Malaikat yang tugas malam sama malaikat yang tugas pagi. Fa yastami'una fi salatil fajr. Maka malaikat kumpul di salat fajar. Fatas adu malaikatul lail. Lalu malaikat yang kerja malam itu naik ke atas. Watas butuh malaikatun nahar. Malaikat pagi standby tetap di bumi. Wa yastami'una fi sholatil asar. Nah kalau sholat asar, malaikat kumpul di sholat asar, semua malaikat kumpul di sholat asar ya. Fatas adu malaikatun nahar, lalu malaikat yang jaga pagi naik ke langit ketika sore itu. Watas butuh malaikatul lail, dan malaikat yang jaga malam standby. Maka ada doa pagi dan sore. Lalu kemudian fayas alhum rabbum. Lalu Allah tanya kepada mereka malaikat, kaifa taraktum ibadi? Gimana kamu meninggalkan hambaku? Fayaquluna, maka mereka menjawab, atainahum wa hum yusallun. Saya datang mereka sholat. Wa taraknahum wa hum yusallun. Saya tinggal mereka juga sholat lagi. Faghfir lahum yaumaddin, maka ampunilah mereka ya Allah pada hari kiamat. Subuh sama asar ini mendapat doa khusus dari malaikat. Malaikat pagi dan malaikat sore. Yang kesembilan, siapakah itu? Orang yang membaca selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyran. Jadi dia ini tidak hanya malaikat, langsung Allah yang memberikan selawat kepadanya. Jadi ada yang mengatakan Allah itu kalau nyuruh kita sholat, Allah nggak sholat. Allah nyuruh kita zakat, Allah nggak zakat. Allah nyuruh kita puasa, kita puasa. Tapi Allah nyuruh sholawat, Allah sudah baca sholawat duluan. Oh, istimewanya gitu ya. Ada yang mengatakan Allah sekarang sedang ngapain? Sekarang Allah tuh ngapain? Sekarang itu Allah sedang membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Fi'il mudhari itu berfaedah tajdid, apa? Terus menerus. Yang ke-10, siapa orang yang mendapatkan ini dapat langsung dari Allah ya, kalau membaca sholawat kepada Rasulullah. Dan ada malaikat yang apa? Ditugaskan untuk mencatat sholawat, di bibir kan ada 2 malaikat khusus untuk menulis pahala baca sholawat. Dan ada malaikat khusus yang menyampaikan sholawat kepada Rasulullah di Madinah sana. Yang ke-10 siapa? Orang yang mendoakan temannya yang temannya nggak tahu.
Dalilnya gimana? Da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bil ghaib. Doa temannya kepada temannya yang dia enggak tahu mustajabatun. Mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Di atas kepalanya ada malaikat yang dikasih Allah wakil tugas. Kullama da'a li akhihi bi khair, setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qala al malak al muwakkal bihi amin wa laka bimithal. Jadi kalau kamu ya Allah berikan dia sehat, malaikat yang di atas kepala itu kamu juga sehat. Amin. Lungun. Maka ulama-ulama dulu itu kalau mau berdoa seperti Qadhi Iyad itu beliau mengatakan sebagian salaf kami itu kalau mau berdoa kepada dirinya, dia mendoakan orang lain. Kalau kamu kepingin punya mobil, ya Allah berikan teman saya mobil. Ngono carane. Dia oleh doa dari malaikat. Ya Allah teman saya kita supaya malas, supaya enggak malas. Ya Allah, saya malas jadikan saya enggak malas juga teman-teman saya semua. Otomatis itu. Jadi kalau mau berbuat baik harus berbaik dulu kepada orang lain. Itu rahasianya. Ya. Imam Hafidz Az-Zahabi mengatakan, dari Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Beliau ini Abu Darda itu punya teman 360 dan didoakan semua dalam sholatnya. Terus istrinya tanya, ngapain gitu? Apa kata Abu Darda? Afal uraghibu anta du'alil malaika. Apa kamu enggak senang saya mendapatkan doa dari malaikat? Kita sudah mendoakan kan? Waktu belajar kita mendoakan aslahallahu umur muslimin, sallallahu alaihi sudah termasuk itu. Ya. Yang ke-11, siapa itu? Orang yang sedekah ketika pagi. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakan yanzilani. Kalau pagi itu pasti ada malaikat turun. Kalau pagi saja. Jadi kalau pagi langsung sedekah. Ya enggak tahu sampai kapan, yang penting setiap pagi. Fa yaqulu ahaduhuma, salah satu malaikat mengatakan, Allah ma'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, yang infak kasih ganti. Wal akhar, yang lainnya malaikat, doanya gimana? Allah ma'ti mumsikan talafan. Ya Allah, yang enggak mau infak, kasih dia kerusakan. Maka infak itu sesungguhnya kembali ke diri kita sendiri. Ya semampunya, ya kalau mampunya 1.000 ya 1.000, 2.000, yang penting istiqomah. Dimanapun kamu berada, sedekah. Coba kalau kebiasaan begini, apa enggak istimewa? Kamu di Makassar, subuh sholat di masjid, sedekah. Lu kan kamu punya amal di Makassar. Kamu di Mataram, sholat subuh, infak di Mataram. Loh, Masya Allah. Kamu dimanapun sedekah. Jadi pahalamu itu di seluruh dunia itu ada titik-titik terang. Loh. Kalau kebiasaan sedekah, di masjid lagi, rumahnya Allah. Nah, meskipun sama orang, ya sedekah. Paham tak kira? Kalau sama orang kan belum tentu sedekah kan, belum tentu ada orang minta di jalan. Kita kan naik bis misalkan. Naik becak belum tentu dihandle panitia kan nggak bisa. Kalau naik becak bisa separuhnya nggak usah pakai kembali Pak, kan bisa. Nah, tapi kalau ke masjid jelas-jelas butuh. Nah, maka kebiasaan sedekah di masjid itu harus kita langgengkan dimanapun kita berada. Yang ke-13, siapa itu? Orang yang menjenguk orang sakit. Man 'ada maridon bukron ay naharon syai'ahu sab'una alfa malak. Kalau orang itu menjenguk orang sakit pagi, maka dia akan dikawal oleh 70.000 malaikat sampai sore. Ngapain dikawal ini? Kullu yastaghfirullahu hatta yumsi. Semua malaikat itu mintakan ampun untuk dia. Lu menurut. Mendoakan teman orang yang sakit itu pahalanya sampai dikawal 70.000 orang, 70.000 malaikat. Sampai sore mendoakan dia ampun. Ya, mendoakan dia supaya dia sama Allah. Oh, istimewa. Dan sebaliknya, kalau sore menjenguk ya saya pagi malaikat standby, 70 malaikat. Dan ada tambahan riwayat wa kana lahu kharifun fil jannah. Dia punya bagian kharif ini bisa diartikan kambing ya, tapi apa artinya Allah. Jadi dia juga punya bagian di surga. Yang ke-14 siapa? Yang ke-14 adalah orang-orang lain di top rek. Orang-orang yang mengajar kebaikan. Jangan sampai enggak ngajar. Ya kan? Ya, dalilnya banyak. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlati fi hujriha. Allah, malaikat, ahli langit, ahli bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, wa hatal hut, sampai ikan yang ada di lautan. Wa yusalluna ala muallimin nasal khair. Mendoakan orang yang mengajar kebaikan. Ngono. Makanya guru Pak gajinya sedikit, yang dilihat bukan gaji tapi dilihat pahalanya. Insyaallah. Jadi guru enggak apa-apa. Kalau gratis ya jangan banyak-banyak. Nanti kamu enggak kerja tamak. Tomak, tahu tomak ya? Enggak boleh. Jangan tamak. Kalau kosong waktunya ngajar, ngajar.
kasih Allah uang dari kos-kosan, dari sewa tanah, alhamdulillah bersyukur sama Allah. Tapi kalau kamu nggak punya kos-kosan, nggak punya sawah, tanah, rumah kontrakan, ya kamu kerja, ngajar, di sela-sela itu ngajar yang, eee, badan sudah nggak capek, pikiran tenang, ya, itu ngajar bisa insya Allah ikhlas. Tapi kalau kamu nggak punya uang, kalau ngajar, manusia ya setan menggoda mengharapkan imbalan, ini yang berat. Nah selanjutnya, fama 'azzamahu min thawabi yana ila akhirih. Ya, yang terakhir, siapa yang mendapat doa dari malaikat adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Wah, luar biasa. Dalilnya surat Al-Ghafir. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim adzabal jahim. Orang beriman mendapat dari malaikat. Beriman tak cukup. Dalam hadis apa Al-Qur'an yang lain itu juga mendapatkan. Jadi iman itu sudah membuat kita mendapatkan doa dari malaikat. Ini di sini lebih lengkap lagi, beriman dan berdoa kepada Allah gimana? Wasi'ta kulla syai'in rahmah. Ya Allah, rahmatmu meluasi segala sesuatu. Jadi kamu selalu husnudzon sama Allah. Orang yang bertaubat dan orang yang mengikuti jalanmu ya Allah. Waqimus sayyi'at, waqim adzabal jahim. Ya Allah, jaga mereka dari neraka jahim. Tidak hanya itu, doanya panjang malaikat. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka ini ke surgamu ya Allah. Jaga dari neraka, masukkan ke surgamu. Wa man shalaha min abaihim, dan orang tuanya bapaknya juga loh. Quran ini sekali, Kak, hadis, nanggung hadis. Bukan nanggung itu enggak penting, ini lebih kuat lagi. Kan ada orang yang enggak suka enggak terima hadis kan ya. Mungkirus sunnah kan ada. Tapi ya enggak jangan begitu. Ya, wa man shalaha min abaihim, bapaknya juga. Wa azwajihim, istri-istrinya, suaminya masukkan surga juga. Lumun. Wa dzurriyyatin, keluarganya mereka semua juga. Loh. Ya, innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at, jaga dari kejelekan. Wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqad rahimtah. Wa dzalika huwal fawzul 'azim. Nah, itu beberapa orang yang mendapatkan doa dari malaikat. Maka jangan sampai kita enggak punya bagian dari itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab.